Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk latihan soal B3K untuk jabatan operator layanan operasional di part ke-15. Langsung ke soal. Fungsi perencanaan dalam sebuah organisasi dilakukan dalam kegiatan. Kegiatannya apa ya? Fungsi perencanaan ya. Pemberian motivasi kepada karyawan. Ini tidak sesuai. Menyusun struktur organisasi. Ini juga tidak sesuai. Menentukan orang-orang pada sebuah jabatan tertentu. Ini tidak ya. Karena orang-orang sebenarnya sudah ada. Menentukan target pencapaian yang harus diraih perusahaan. Ini sesuai. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Ini tidak, ini evaluasi ya. Jadi yang sesuai adalah yang menentukan target. Di fungsi perencanaan itu untuk menentukan target yang akan dicapai. Ini bahasanya ya. Di fungsi perencanaan itu adalah menentukan tujuan target yang harus dicapai oleh perusahaan. Ini mencakup pengembangan rencana, strategi, dan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah langkah awal dalam proses manajemen yang melibatkan penetapan sasaran, perumusan strategi, dan penentuan tindakan yang diperlukan. Dan nomor berikutnya, tiap operator layanan operasional memiliki kewajiban untuk menyusun SKP ya, sasaran kinerja pegawai yang akan dilaksanakan. SKP merupakan instrumen manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam menyusun SKP, seorang operator layanan operasional dapat memiliki arah yang jelas dalam menjalankan tugasnya serta dapat memantau, mengevaluasi pencapaian kinerjanya secara sistematis. Hal ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mencapai tujuan instansi atau instansi terkait dalam bidangnya. Setiap operator layanan operasional wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam SKP itu disusun ya untuk 1 tahun berjalan. Jadi setiap tahun itu menyusun SKP. Soal berikutnya. Penilaian kinerja untuk posisi operator layanan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit. Artinya, evaluasi kinerja tidak hanya didasarkan pada pencapaian individu, tetapi juga memperhitungkan kontribusi mereka terhadap keseluruhan tujuan dan kinerja unit atau tim tempat mereka bekerja. Ini menekankan pentingnya kerjasama tim dan pencapaian tujuan bersama dalam mencapai hasil yang optimal dalam bidangnya. Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional dilakukan dengan memperhatikan kecuali apa yang harus diperhatikan ya. Dan ini harus diperhatikan juga hasil juga, perilaku juga. Jadi yang perlu diperhatikan kecuali ada yang kinerja ya. Jadi ketika penilaian kinerja ya targetnya gimana, capainya gimana, hasilnya seperti apa. Kemudian juga ada sikapnya seperti next ini bahasanya ya. Jadi penilaian kinerja itu dilakukan dengan mempertimbangkan juga kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit. Jadi organisasinya baik, bisa individunya baik ya, tapi bisa juga unitnya jelek, individunya mengikuti ya. Jadi biasanya ada persentase. Kalau organisasinya baik ya, nanti sekian persen pegawai itu baik, sekian persen pegawai itu baik, itu idealnya. 24. Penilaian kinerja yang dilakukan dalam jabatan fungsional operator layanan operator layanan operasional mengacu pada pendekatan di mana kriteria penilaian dan pencapaian kinerja dinilai menggunakan standar yang jelas, objektif, dan dapat dinilai. Artinya dalam proses penilaian ini ada parameter-parameter yang telah ditetapkan sebelumnya yang digunakan untuk menilai kinerja seorang operator layanan operasional. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip dari hasil atau objektif agar dapat dinilai. Ya, prinsipnya apa? Ketika menilai seorang itu adalah terukur. Karena sini dapat dinilai, standarnya itu juga jelas. Nah ini. Jadi prinsip terukur ini adalah prinsip yang menegaskan bahwa kriteria penilaian itu harus jelas, objektif, dan dapat diukur atau dinilai.
ya dalam penilaian kinerja. Soal berikutnya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seorang operator layanan yang merupakan ASN memiliki hak untuk menerima perlindungan dari pemerintah terhadap ASN tersebut. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek. Bahwa ini bentuk perlindungan yang wajib diberikan pemerintah terhadap ASN adalah, ini ASN ya, kecuali kesehatan jelas, kecelakaan kerja jelas, kematian jelas, bantuan hukum yang tidak ada jaminan kesejahteraan tidak di cover oleh pemerintah. Ya, jadi seorang ASN itu ada beberapa hak yang diberikan dari pemerintah, di jaminan kesehatan, ya, bantuan hukum pun juga diberikan. Itu di part 15 untuk pembahasan soalnya. Bagi yang mau gabung PA atau mengerjakan soal tryout bisa lihat di kolom deskripsi, nanti ada soal tryout 1 dan soal tryout 2. Soal tryout yang lain nanti akan kami sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.